فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya seperti biasanya, hadisnya masih sama, pendek, mudah dihafalkan. Setorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum, tafaddalu. Nah, pendek ya, dihafalkan. Yang belum hafal dihafalkan. Besok setoran sama. Masih sama hadisnya kalau belum nambah ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, muttafaqun alaih. Jadi yang belum hafal dihafalkan. Kita lihat berikutnya disimak. Qala al-mu'allifu asbahullah dzikru asma'i Fatihatil kitab. Penyebutan tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi dikondisikan namanya apa saja. Pastikan antum dapat faedahnya biar nanti enggak bingung ini istilah apa ya, seperti itu. Kita lihat. Wa Fatihatul kitab laha asma'un minha, dan surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Minha di antaranya al-awwal Fatihatul kitab. Yang dikenal Al-Fatihah itu nama satu. Jadi surat Al-Fatihah dikenal dengan Fatihatul kitab, pembuka kitab. Karena terletak di awal kan, surat awal kan. Nah, sebelum surat Al-Baqarah ya kan. Li'anal mushafa iftataha biha atau uftutiha biha. Dikarenakan mushaf itu diawali dibuka dengannya, surat Al-Fatihah. Faham? Jadi penyebutan pertama namanya apa? Fatihatul kitab, Al-Fatihah itu. Yang kedua, as-tsani Ummul Quran. Yang kedua adalah Ummul Quran. Istilah lain surat Al-Fatihah apa yang kedua? Ummul Quran. Dikondisikan. Yang kedua adalah Ummul Quran. Nanti kalau anak tanya dapat loh ya. Pertama Fatihatul kitab atau Al-Fatihah. Kedua Ummul Quran, induk daripada Al-Quran. As-salis yang ketiga as-salatu. Surat Al-Fatihah dikenal juga dengan apa? As-salatu. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Ya kan? As-salatu itu Al-Fatihah. Paham? Jadi termasuk nama surat Al-Fatihah yang lain apa? As-salah. Sudah berapa tadi? 3. Pertama Fatihatul kitab atau Al-Fatihah. Kedua Ummul Quran. Ketiga adalah As-salah. Ar-rabi' yang keempat Ar-Ruqyah. Yang keempat adalah Ar-Ruqyah. Termasuk nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Kenapa nama Ar-Ruqyah? Karena surat itu bisa dipakai dengan ruqyah. Dan seringnya mujarrab, terbukti. Paham ya? Kita lihat. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab falam yaqruhu wa lam yakruhum fa bainama hum kadzalik id ludigha sayyidu ulaik faqalu hal ma'akum min dawa'in aw raqin faqalu innakum lam takruna wa la naf'alu hatta taj'alu lana ju'la faja'alu lahum qati'an min asy-syat faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an fayajma'u buzaqahu wa yatfilu fabar'a fa'atau bisyat faqalu la na'khudhu hatta nas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu fadhahika wa qala wa ma adraka annaha ruqyah khudhuha wadribu li bisahmin. Kita artikan dulu dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri anhu bahwasannya waktu itu ada sekumpulan manusia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW sedang mendatangi salah satu kampung dari kampung-kampung Arab. Hayyun itu qaryah artinya. Maaf ya, kampung daripada kampung-kampung Arab. Ternyata penduduk kampung itu lam yakruhum tidak apa menjamu mereka. Yakrum itu jamu, menjamu. Jadi rombongan para sahabat Rasulullah ini sedang mendatangi suatu kampung tapi penduduk kampung enggak menjamunya. Akhirnya fa bainama huwa hum kadzalik, maka tiba-tiba tatkala mereka seperti itu keadaannya, itlu digha sayyidu ulaik. Ternyata akhirnya apa?
pemimpin mereka, yaitu syekh kabilahnya, kepala sukunya, disengat binatang yang berbisa. Bisa dipahami? Jadi waktu itu posisinya pemimpin kaum tersebut yang tidak mau menjamu tadi itu, kaumnya yang tidak menjamu tadi itu, disengat binatang yang berbisa. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan, hal ma'akum min dawa'in aw raqin. Kumpulan para sahabat Rasulullah SAW ditanya, apakah kalian punya obat atau ada orang yang bisa meruqyah? Itu pertanyaannya. Faqalu, akhirnya mereka tersinggung kan, datang sebagai apa istilahnya apa? Singgah di suatu kampung enggak dijamu. Paham ya? Enggak dijamu, enggak diperlakukan cara yang baik, akhirnya merasa mungkin tersinggung mungkin. Ditanya apakah ketika kepala suku kampung tersebut disengat binatang berbisa, mereka pun bingung mencari obat. Akhirnya mereka bertanya. Mereka ini yang penduduk kampung tadi bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW, apakah kalian punya obat? Atau ada orang yang bisa meruqyah? Faqalu innakum lam takruna. Sesungguhnya kalian tidak menjamu kami. Wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'la. Kalau begitu kami tidak akan melakukan. Kami tidak akan membantu sampai kalian menjadikan untuk upah. Ju'la itu upah. Paham ya? Sampai dikasih upah. Karena seharusnya kan biasanya kalau yang namanya tamu secara umum itu kan dijamu biasanya, dijamu dimuliakan, ini enggak. Akhirnya ketika kepala sukunya disengat binatang berbisa, ketika mereka minta bantuan, para sahabat mengatakan, sesungguhnya kalian tidak menjamu kami. Maka kami pun tidak bisa melakukan hal tersebut, enggak bisa bantu. Kecuali kalian jadikan untuk kami itu ju'la, semacam upah. Faja'alu lahum qati'an minasyat. Akhirnya mereka menjadikan untuk para sahabat tadi potongan daging kambing. Paham ya? Syat itu daging kambing. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Akhirnya mulailah salah satu sahabat tersebut mulai membacakan dengan Al-Fatihah. Ummil Qur'an Al-Fatihah. Surat ruqyah ya. Jadi kalau antum misalkan mau meruqyah ya, atau ruqyah mandiri di rumah, baca-baca misalkan sedang sakit, demam, Al-Fatihah ini termasuk surat ruqyah. Paham ya? Kita lihat wa yajma'u buzaqahu. Akhirnya orang tersebut mengumpulkan ludahnya, wa yatfilu. Mengumpulkan ludah dengan cara apa? Antum kan bisa sendirian. Bisa enggak? Mengumpulkan ludah sini bisa kan? Kemudian setelah itu dia meludahkannya. Meludahkan ke tempat yang disengat tadi itu. Paham ya? Kepada kepala suku tadi itu. Fabara'a, kemudian sembuh, masya Allah. Fa'atau bisyah, akhirnya mereka mendatangkan dengan seekor kambing. Faqalu, mereka mengatakan, la na'khudhu hatta nas'alan nabiyya SAW. Kami tidak akan mengambil upah tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Fasa'aluh, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Fadhahika, beliau tertawa. Karena kisahnya ini istilahnya itu mungkin ada lucunya juga gitu loh. Jadi bikin mereka mungkin panik juga kan, karena pemimpin kepala suku kan biasanya yang dianggap tinggi lah di tengah-tengah mereka. Nah kalau misalnya kepala sukunya sakit misalkan, mereka mungkin kebingungan juga. Akhirnya para sahabat pun ngasih syarat gitu loh. Nah kisah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang upah tadi. Rasulullah tertawa. Waqal wa ma adraka anha ruqyah. Tidakkah engkau tahu bahasanya itu ruqyah? Maksudnya apa? Al-Fatihah itu ruqyah. Khudhuha, ambillah upah tadi. Wadribu li sahmin, kemudian jadikanlah untuk kebagiannya. Paham ya? Ini bukan dalil tasawul ya. Paham ya? Bukan dalil tasawul. Ya, bukan dalil juga bahwasanya barakallahu fiik, kalau meruqyah itu harus pasang tarif misalkan. Enggak. Wah, ini kan dalilnya ini Ustaz. Ini kan ada kisahnya. Ada kisahnya. Untuk bikin mereka itu sadar gitu loh, bahwasanya seharusnya tamu itu dimuliakan. Kemudian tamu itu dijamu semampunya. Akhirnya mereka kan ketika kepala sukunya disengat binatang berbisa kan berpikir juga gitu loh. Akhirnya mereka para sahabat kasih syarat gitu loh. Nah kalau nggak ada kisah seperti ini, barakallahu fi, antum suruh ruqyah orang jangan minta bayaran. Paham ya? Kasih gratis saja ruqyah itu. Paham ya? Nah meruqyah kemudian sekali ruqyah minimal 500.000 jangan. Paham ya? Nah kalau antum enggak mau meruqyah, kasih tahu cara-caranya. Seperti ini bacaannya ini, silakan dibaca. Tapi kalau antum meruqyah minta bayaran jangan. Paham ya? Apalagi pasang tarif. Paham ya? Kalau dikasih bagaimana dikasih tanpa kita minta? Kalau pemberian enggak ada larangan pemberian. Paham belum? Pasang tarif ruqyah mandiri tarifnya sekian-sekian.
Kalau yang diruqyah adalah orang yang kesurupan, parah, sekian-sekian, jangan. Paham? Paham enggak? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai jadikan dalil akhirnya apa? Bisnis ruqyah dengan masang tarif. Ingat-ingat masang tarif. Paham ya? Karena khawatir nanti justru dia bisnis Al-Qur'an gitu loh. Bisnis bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau dikasih enggak masalah, dikasih yang terima enggak masalah, tapi kan enggak masang tarif gitu loh. Bisa dipahami? Karena pentingnya apa? Menjaga. Makanya para sahabat tanya dulu kan, daging kambing itu boleh enggak diambil itu loh. Tanya dulu, mereka hati-hati sekali. Setelah bertanya, diperbolehkan untuk diambil. Paham ya? Seperti itu. Al-khamis, yang kelima, nama lain dari Al-Fatihah, Asy-Syafiyah. Yang kelima, Asy-Syafiyah. Pertama Al-Fatihah, kedua Ummul Quran, yang ketiga salat, yang keempat ruqyah, yang kelima Asy-Syafiyah. Yang kelima apa? Asy-Syafiyah. Nama istilah lain dari surah Al-Fatihah, Asy-Syafiyah. Sama bidzalik, kenapa dinamakan hal tersebut atau yang menamakan dengan nama tersebut Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Yang menamakan dengan Asy-Syafiyah siapa? Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. As-sadis, yang keenam, Ummul Kitab. Pertama tadi Ummul Quran, ini Ummul Kitab sekarang. Sudah yang keenam loh ya. Pastikan enggak terlewatkan. Yang keenam Ummul Kitab. As-sabi, yang ketujuh, As-sab'u al-masani. As-sab'u al-masani. Paham ya? As-sab'u al-masani. Wallahu alam, penamaan ini mungkin aja karena jumlah ayatnya kalau seandainya dipotong, paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini 6. Tapi kalau antum ada dipotong yang bagian iyyaka na'budu iyyaka nasta'in atau potong bagian yang ayat berikutnya itu jumlahnya 7. Itu kalau seandainya dihitung ayatnya. Paham ya? Bukan diikutkan bismillahirrahmanirrahim loh ya. Karena pendapat yang kuat bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah bukan? Bukan, tapi apa? Ayatun mustaqillatun fil Qur'an utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Ayat tersendiri dalam Al-Qur'an didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Kecuali surat apa Marwan yang ada bismillahirrahmanirrahimnya? At-Taubah. Dinamakan dengan surat apa lagi? Al-Fatihah. Istilah lain surat apa lagi? Al-Bara'ah. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. As-samin, yang ke-8, Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'an Al-Azim, ma'ruf. Makanya Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, beliau punya tafsir apa? Tafsir Al-Qur'anul Azim namanya. Ya kan? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Naam. Sammahullah azza wa jalla bidzalik. Allah Ta'ala menamakan dengan nama tersebut. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal Azim. Masyaallah. Ini nama-nama totalnya berarti ada 8 ya. Anak ulang. Pertama adalah apa pertama tadi? Naam. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Yang kedua, Ummul Quran. Yang ketiga, salat. Yang keempat, ruqyah. Yang kelima, Syafiyah, ya kan? Yang keenam, Ummul Kitab. Yang ketujuh, Sab'ul Masani. Yang kedelapan, Al-Qur'anul Azim. Total ada berapa tadi? 8. Paham ya? Total sudah ada 8. Itu nama-nama istilah untuk surat Al-Fatihah. Wala ghairu hadhihi min al-asma' 'ala ma bayyanaha fi tafsiriha bihamdillah azza wa jalla. Dan masih punya nama-nama yang lain selain nama ini sebagaimana kami telah menjelaskannya di dalam tafsirannya bihamdillah azza wa jalla, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ana ambil dikit lagi biar nanti antum enggak gagal paham. Kadang ada namanya pas tungkuk. Ini bantahan untuk pas tungkuk ini. Pas tungkuk itu apa sih? Pasukan tunggu rukuk. Paham ya? Pas tungkuk itu pasukan tunggu rukuk. Nah, kita lihat sini. Hukmu man adraka rukuk wa lam yaqra al-Fatihah. Hukum orang yang mendapatkan rukuk tapi tidak baca Al-Fatihah. Banyak kan biasanya katanya dapat 1 rakaat Ustaz. Jadi ana nunggu rukuk dulu baru ikut rukuk dapat 1 rakaat katanya. Nah, ini lihat ini. Hukum orang yang mendapati rukuk tapi tidak baca Al-Fatihah. Wa man adrakal imam raki'an wa raka'a ma'ahu.
wa lam yaqra al-Fatihah as-sahih min aqwali ahli al-ilm annahu yu'idu. Ini pendapat yang kuat walaupun ada khilaf loh ya. Ada khilaf memang. Ya, khilafnya yang satunya mengatakan dia dapat 1 rakaat karena dengan kisahnya Abu Bakrah. Dengan kisah Abu Bakrah ya. Tapi kalau antum cermati baik-baik, di akhir kisah itu Rasulullah mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah telah menambahkan kepadamu rasa semangat dan jangan terulang lagi. Maksudnya itu bagimu sudah cukup sah, tapi untuk berikutnya jangan ulang lagi. Itu yang dikuatkan oleh pendapat yang pertama ini. Faham? Bahwasanya itu cara membawa makna hadis Abu Bakrah itu khusus beliau, khusus Abu Bakrah. Paham maksudnya? Adapun untuk yang lainnya ya kembali ke la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Makanya Asy-Syaikh Abdul Hamid menguatkan ini. Mahfum? Nah, kita sambung lagi. Kita lihat di sini barang siapa yang mendapati imam ruku', lihat ini penting sekali ini, jangan sampai pasukan tunggu ruku'. Barang siapa yang menjumpai imam dalam keadaan ruku' dan dia ruku' bersamanya, walam yaqra al-Fatihah dan dia tidak membaca al-Fatihah as-sahih menurut pendapat yang benar min aqwali ahli ilm, dari pendapat-pendapat ahli ilm annahu yu'id, bahwasanya dia ngulangi rakaat yang dia tidak baca al-Fatihah. Karena bacaan al-Fatihah apa kemarin? Ruknun min arkanis shalah. Paham ya? Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan ketika mendapati imam ruku' sudah baca 1 rakaat tapi lemah, wallahu alam. Ana lebih cenderung menguatkan yang ini karena dalil jelas sekali. La salata liman lam yaqra bi Fatihatul kitab, muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Ubadah bin Samit. Jelas sekali itu. Ada kisah Abu Bakrah tadi khusus beliau. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah telah menambahkan padamu rasa semangat dan jangan terulang. Bisa dipahami? Nah, sehingga hindari pas tunggu. Paham ya? Pasukan tunggu, ruku, jangan. Paham ya? Dari awal ikut atau misalkan dia terlewatkan ganti rakaat yang baru. Mafhum kalau enggak ada baca Al-Fatihah. Ini bagus sekali ya. Ini berarti kuat sekali ya. Kita lihat bagaimana kok bisa. Nah, barakallahu fiik. Naam. Fa'an Abi Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Dari hadis Abi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika beliau pergi, maksudnya insaraf itu selesai pergi dari salat yang beliau keraskan bacaan di situ, yang beliau keraskan bacaannya dari salat jahriyah berarti. Ya. Faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Pertanyaannya bagus sekali ini. Hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apakah salah seorang di antara kalian tadi ada yang baca bersama aku? Berarti apa maksudnya? Makmum. Makmum ditanya. Tadi di antara kalian ada enggak yang membaca bersama aku? Maksudnya baca juga gitu loh. Paham? Faqala rajulun na'am. Akhirnya Rasulullah SAW ada salah seorang menjawab, "Iya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW." Faqal, "Inni aqulu mali unaza'ul Qur'an." Sesungguhnya aku katakan mali unaza'ul Qur'an. Apa maksudnya? Apa artinya ini? Maksudnya apa? Karena saya naza' yunazi' maksudnya unaza'. Mali, ada apa denganku? Unaza'ul Qur'an, sampai dicabut dariku apa? Al-Qur'an. Maksud cabut itu maksudnya mungkin karena di belakangnya itu ada ihtimal pertama mungkin suaranya khawatir mengganggu bacaan imam, sehingga mungkin seharusnya dipelankan bacanya itu, maksudnya di belakang makmum. Atau ihtimal yang lain kita lihat, ihtimal yang lain. Qala fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jara fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah minas salawat hina sami'u dzalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau makna yang kedua, beliau khawatir kalau seandainya Al-Qur'an ini dicabut dari beliau. Karena apa? Karena yang belakangnya enggak baca itu loh. Maksudnya anjuran agar yang di belakang tetap baca itu loh. Kan pertanyaan pertama, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apakah ada di antara kalian tadi yang ikut baca bersamaku? Bisa dipahami enggak? Baca apa maksudnya? Al-Fatihah di antaranya. Kan itu. Nah, kemudian dia mengatakan, "Na'am ya." Akhirnya beliau mengatakan, "Inni aqul mali unazza'ul Qur'an." Qala, kemudian beliau berkata, "Fantahan nasu." Akhirnya
selesai manusia anil qiraah ma'a Rasulullah, dari membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Nabi, pada bacaan yang Rasulullah keraskan di situ. Naam, wa sallama afan. Fantaha an-nasu 'anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama bil qiraah min as-salawat, dan beliau pun apa? Salam. Sudah selesai dan salam dengan bacaan dari bacaan salawat. Hina sami'u dzalik, ketika mereka mendengar hal tersebut, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ngikuti setelahnya. Paham ya? Nah, ini juga termasuk dalil bahwasanya ketika imam sedang baca, boleh juga dia baca itu loh. Perhatikan ya. Ketika imam sedang baca, boleh juga dia baca. Cuman ada juga pendapat yang kedua, imam selesai Al-Fatihah dia baru baca. Mana yang dimudahkan? Kalau antum dapat di kampung, imam cepat biasanya, kecewa kita. Kita nunggu dulu, begitu imam waladhdallin itu baru baca Al-Fatihah, ternyata dia baca suratnya cepat sekali. Enggak sempat baca Al-Fatihah. Nah, itu disiasatin. Siasatin bagaimana? Ketika imam baca, kita baca. Biar dapat juga gitu loh. Paham ya? Wa illa dua-duanya boleh. Paham, dua-duanya boleh. Maksudnya ketika imam baca Al-Fatihah atau baca Al-Fatihah boleh juga. Paham? Atau ketika imam selesai Al-Fatihah, ketika baca surat pendek setelahnya atau baca Al-Fatihah boleh. Bisa dipahami? Yang enggak boleh yang enggak baca Al-Fatihah. Paham ya? Nah, jadi surat Al-Fatihah rukun. Rukun itu ya pastikan dikondisikan, dilakukan. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ba'da al-hadis, setelah hadis tersebut, wa fil babi 'anil Mas'ud Imran ibn Husain wa Jabir bin Abdullah, di dalam hadis ini ada dari Ibnu Mas'ud, Imran ibn Husain dan juga Jabir bin Abdullah. Hadza haditsun hasanun, ini hadis yang hasan. Wa Ibnu Ukaimah al-Laitsi ismuhu Umarah, dan Ibnu Ukaimah al-Laitsi namanya adalah Umarah. Wa yuqalu Amr bin Ukaimah, wa rawa ba'du ashabiz Zuhri hadzal hadits wa dzakaru hadzal harfa. Dan sebagian para sahabat Az-Zuhri meriwayatkan hadis tersebut dan mereka menyebutkan dengan huruf tersebut, huruf yang sama maksudnya. Paham ya? Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, fantahan nasu 'anil qira'ah hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi hadzal hadits ma yadkhul 'ala man ra'al qira'ah khalfal imam, li'anna Abu Hurairah anhu huwa alladhi rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits. Kita artikan dulu, yaitu ketika manusia sudah selesai dari bacaan tersebut, ketika mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah kan bacanya keras, kemudian mereka mendengar kan. Nah, tidak ada dalam hadis tersebut sesuatu yang apa? Yang dimasukkan atas orang yang berpendapat bacaan di belakang imam. Kalau seperti itu, seperti ini pendalilannya sebenarnya masih kurang kuat juga, sehingga beliau mengatakan demikian. Li'anna Abu Hurairah, dikarenakan Abu Hurairah sini, huwa alladzi rawa 'anil Nabi, dialah yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut. Ini kan kaitannya masalah hadis yang kita baca tadi ya. Tapi pada lafaz hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan, nah itulah yang menjadikan apa? Menjadikan pandangan sebagian para ulama, berarti maksudnya bacaan apa kalau bukan Al-Fatihah. Walaupun tadi disebutkan bahwasanya tidak ada satupun yang masuk atas orang yang berpandangan bacaan di belakang imam. Kita lihat lagi yang lain. Wa rawa Abu Hurairah anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Abu Hurairah anhu telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasannya beliau berkata, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat dengan suatu salat kemudian dia tidak baca Al-Fatihah, maka kurang, tidak sempurna. Cacat, khidaj itu cacat artinya. Cacat, tidak sempurna. Paham ya? Naam. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Faqala lahu hamilul hadis, pembawa hadis ini berkata kepadanya, inni akunu ahyanan wara'al imam, sesungguhnya aku kadang-kadang di belakang imam. Qala iqra' biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu. Perintah untuk baca, berarti makmum baca Al-Fatihah gitu loh. Makmum juga baca Al-Fatihah.
Wa rawa Abu Utsman An-Nahdi an Abi Hurairah anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an unadiya alla salata illa bi qiraati Fatihatul Kitab. Masyaallah. Dan Abu Utsman An-Nahdi meriwayatkan dari Abi Hurairah anhu, qala beliau berkata, telah diperintahkan aku atau Rasulullah SAW telah merintahkan aku agar aku menyeru memanggil, menyeru menyuarakan bahwasanya tidak ada salat kecuali dengan bacaan Fatihatul Kitab. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya makmum juga baca. Makmum juga baca. Jadi pahami ya? Naam. Naam barakallahu fikum. Wa ikhtara aktsaru ashabil hadis, dan kebanyakan naam ashab hadis memilih alla yaqra'ur rajul idza jahara al-imam bil qiraah wa qalu yatatabba' sakatatil imam. Dan ashabul hadis kebanyakan mereka memilih apa pilihannya? Hendaknya seorang tidak membaca apabila imam sedang mengeraskan bacaan. Ini yang berarti pendapat mengatakan nunggu dulu. Imam ketika mengeraskan bacaan, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, antum makmum diam dulu. Paham ya? Nah, wa qalu, dan mereka mengatakan ya tatabba sakatatil imam, mengikuti barakallahu fik diam-diamnya imam. Paham ya? Jadi dalam artian barakallahu fik kita ngikutin dalam keadaan menyimak gitu loh. Nyimak. Jadi kita enggak baca. Ini menurut sebagian atau kebanyakan ashabul hadis pilihannya. Paham ya insyaallah ya? Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fil qiraah khalfal imam. Nah, ini masih ada perselisihan lagi nih. Kita baca aja dikit lagi ya. Dan sungguh ahlul ilm telah silang pendapat mengenai bacaan di belakang imam. Antum kan kadang imam, kadang makmum. Nah, bagaimana hukum bacaan di belakang imam? Para ulama silang pendapat. Kita lihat. Fara'a aktsaru ahlul ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum al-qira'ah khalfal imam wa bihi. Afan, sampai situ dulu. Dan kebanyakan ulama ilmu berpandangan dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, apa pandangannya? Al-qira'ah khalfal imam, tetap baca di belakang imam. Jadi jangan diam seribu bahasa, tetap baca di belakang imam. Wa bihi, dan dengan pendapat tersebut yaqulu Malik ibn Anas, berkatalah Malik bin Anas, wa Abdullah bin Mubarak, wa Syafi'i, dan juga Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Ishaq siapa ini? Ishaq bin Rahawi. Nah, matruhuya. Paham ya? Wa ruya, dan juga diriwayatkan an Abdullah bin Mubarak annahu qala, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak bahwasanya beliau berkata, ana aqra khalfal imam wan nasu yaqra'un illa qauman minal kufiyyin. Kata Ibnu Mubarak mengatakan, aku membaca di belakang imam dan manusia juga baca kecuali sekelompok kaum dari kalangan Kufiyun ahli Kufah berarti. Wa ara anna man lam yaqra salatuhu jaizah. Dan aku berpandangan bahwasanya barang siapa yang tidak baca salatnya sah, boleh. Ini masih pendapat loh ya, dipahami dulu. Wa shaddada qaumun min ahli ilm, dan juga ada sekelompok kaum yang mutasyaddid, yaitu pendapatnya sangat tegas dan keras dari kalangan ahlul ilm. Fitar qiraati Fatihil Kitab. Fitar qiraati Fatihatul Kitab, berkaitan masalah apa? Meninggalkan bacaan Al-Fatihah ini. Wa in kana khalfal imam, rinciannya lihat, dan jika dia itu di belakang imam, faqalu, mereka mengatakan la tuzzi salatun illa bi qiraati Fatihatul Kitab. Enggak sah salatnya kecuali baca Al-Fatihah. Nah, wahdah sendirian. Paham ya? Nah, ini rinciannya. Jadi sebagian ada yang mutasyaddid, istilahnya itu barakallahu fiik, ketat. Pendapatnya ketat. Paham ya? Mensyaratkan jika dia sholat di belakang imam, mereka mengatakan enggak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah dengan sendirian. Maknanya ahdas dengan sendirian, intinya orang ini baca. Au khalfal imam, atau di belakang imam, wa dhahabu ila ma rawana. Afan. Wa in kana khalfal imam faqalu la tuzzi salatun illa bi qiraati Fatihil Kitab wahdah kana au khalfal imam. Afan, titiknya situ ya. Jika seseorang tersebut di belakang imam, mereka mengatakan, ini pendapatnya, mereka mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya salat tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah, baik dia salat sendirian ataukah apa di belakang imam. Paham ya? Paham? Baik dia salat sendirian atau belakang imam, enggak sah salatnya kalau enggak baca Al-Fatihah.
Wa dhabu dan mereka berpendapat ila ma rawahu Ubadah bin Samit, berpendapat sebagaimana riwayat dari Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Anin Nabi SAW wa qara'a Ubadah bin Samit ba'da Nabi SAW khalfal imam. Dan waktu itu Ubadah bin Samit membaca setelah Nabi SAW di belakang imam. Wa ta'awwala qaulan Nabi SAW dan menafsirkan perkataan Nabi SAW, la salata illa bi qira'atil Fatihil kitab. Maksudnya ta'awwala ini maksudnya adalah amila, mengamalkan. Karena ta'awwala kadang artinya tafsir, tapi sini artinya mengamalkan. Muta'awwilun kadang-kadang artinya adalah dia mengamalkan. Sehingga ta'awwal ini artinya adalah amal. Paham ya? Amila. Dia mengamalkan ucapan Nabi SAW, la salata illa bi qira'atil Fatihatil kitab. Paham ya? Bukan tafsir ya. Nah tadi setelah tafsir ternyata setelah terpetik bukan tafsir. Tapi apa? Amila, mengamalkan. Mafhum? Naam. Amilan qaulan Nabi SAW. La salata illa bi qira'atil Fatihatil kitab. Wa bihi, dan dengan pendapat tersebut yaqul Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhuma, maka berkatalah Syafi'i dan Ishaq dan selain keduanya, wa amma Ahmad bin Hanbal, adapun Ahmad bin Hanbal disimak faqala, beliau mengatakan makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maknanya apa? Idza kana wahdah, kalau sendirian. Ini rinciannya, lihat ini nanti kita biar tahu perselisihannya. Kalau Imam Ahmad mengatakan itu enggak sah itu kalau enggak baca Al-Fatihah kalau sendirian. Wahtajja bi hadis Jabir bin Abdullah haitsu qala, berdalilkan berhujjah dengan hadis Jabir bin Abdullah haitsu qala ketika beliau mengatakan man shalla rak'atan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an falam yusalli illa an yakuna wara'al imam. Ini belum dikuatkan loh ya, ini masih pendapat. Apa hadis Jabir? Barang siapa yang salat satu rakaat yang dia tidak membaca ummul Quran maka enggak dianggap salat, kecuali kalau dia salat di belakang imam. Qala Ahmad bin Hanbal fa hadha rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwala qaulan Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Imam Ahmad, lelaki tersebut dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mengerjakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Anna hadza idza kana wahdah. Penting ini khilafnya ini. Ini kapan enggak dianggap sah ini? Kalau salat sendirian enggak baca Al-Fatihah. Tapi kalau salat di belakang imam walaupun enggak baca Al-Fatihah sah menurut ini. Waqtara Ahmad dan ini pilih oleh Imam Ahmad. Ma'a hadza qiraah bersamaan dengan bacaan tersebut khalfal imam, di belakang imam, wa alla yatrukul rajul Fatihatul kitab wa in kana khalfal imam. Dan ternyata barakallahu fiik, waqtara Imam Ahmad memilih apa? Memilih bersamaan bacaan tersebut di belakang imam. Beliau tetap mengatakan wa alla yatrukul rajul, dan hendaknya seorang tidak meninggalkan surat Al-Fatihah walaupun di belakang imam. Jadi walaupun berpendapat tadi, tapi ternyata beliau masih menganjurkan hendaknya seseorang itu walaupun di belakang imam tidak meninggalkan apa? Surat Al-Fatihah. Paham soalnya ya? Jadi pahami? Naam. Faidatun hamatun, faedah yang penting. Qad alafa Imam Al-Bukhari, dan sungguh Imam Bukhari telah mengarang suatu karya tulis atau artikel Kitabul Qiraah Khalfal Imam. Paham ya? Nah, bacaan apa? Kita membahas bacaan di belakang imam. Mubayyinan, dalam keadaan beliau menjelaskan annahu la budda lil imam wal ma'mum wal munfarid, bahwasanya harus, la budda itu harusnya, kadang diartikan harus, kadang diartikan pasti, tergantung konteksnya dan siaknya. Di sini harus berarti ya. Dalam keadaan beliau menjelaskan harus seseorang imam atau seorang makmum atau salat sendirian harus apa? An yaqra ala aqallil ahwal bi Fatihatil kitab. Minimalnya aqallil ahwal, minimalnya dia baca Al-Fatihah. Dah, itu minimalnya. Karena rukun gitu loh. Ini pendapat yang kuat. Berarti kalau pendapat yang kuat ya udah itu yang diamalkan karena kuat pendapatnya dengan dalil tadi itu. Berarti makmum baca Al-Fatihah enggak? Makmum? Imam jelas. Munfarid? Naam. Bisa dipahami? Makmum, imam, munfarid. Wa hadzal qaulul ladzi narahu sahihan, dan ini pendapat yang kami memandang benar. Wa khairuhu yahtaju ila adillatin taqumu bihi, adapun yang selain pendapat ini masih memerlukan dalil yang menguatkan dengannya. La siyama ma'a wujudi hadits Anas radhiyallahu anhu, terlebih-lebih lagi bersamaan adanya hadits Anas radhiyallahu anhu alladzi akhrajahu Abu Ya'la, yang diriwayatkan Imam Abu Ya'la, wa hadits rajulin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajahu Ahmad, yang diriwayatkan Imam Ahmad, wa lafdhuhu fala taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian mengerjakan kecuali apa? Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Fanahahum 'anil qiraa'ah khalfal imam, maka beliau melarang mereka membaca di belakang imam. Wa rakhasa lahum bil qiraa'ah
bi Fatihatil Kitab dan memberikan keringanan untuk mereka, tetap baca apa? Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita selesaikan ya bahasan ini. Sebelum masuk hadis yang baru, besok sekarang sama hadisnya. Jadi yang belum hafal dihafalkan. Wa alam shawab, alhamdulillah.